10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tongkrongan kami sopan, tongkrongan kami sopan, tongkrongan yang bukan makan kawan. Tongkrongan dia edan, tongkrongan perkampungan, tongkrongan yang ada di jembatan. Kami dari 27 bulan Mei, ayo dong bantai kami. Kalau lo punya nyali, tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Pecundang kami siap membuktikan, coba daerah kampungan. Jalan ke depan dikit ketemu restu pala. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elias Sumbunamu. Saya Christopher Supa. Saya Boniface Budiarto. Saya Lirin Tifa. Saya Frederico Desa Nyata. Kami dari kelompok 12 akan mewawancarai tentang promosi pariwisata. Selamat menyaksikan. Neng. Tongkrongan kami sopan, tongkrongan kami sopan, tongkrongan yang bukan makan kawan. Tongkrongan dia edan, tongkrongan perkampungan, tongkrongan yang ada di jembatan. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Kami dari kelompok 12 ingin mewawancarai tentang promosi pariwisata. Baik, sekarang kami bersama dengan narasumber. Sebelum kami mewawancarai, izinkan apakah ini narasumber untuk memperkenalkan namanya. Baik, selamat sore adik-adik semua. Selamat sore. Terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk diwawancarai terkait perkembangan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Oleh sebab itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Frans Hawula, pegiat pariwisata. Terima kasih. Itu perkenalan singkat saya. Nama panggilnya Kakak Frans. Frans. Baik, terima kasih kepada Kakak Frans. Baik, kita langsung saja ke sesi wawancara. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, saya langsung saja pada pertanyaan pertama. Izin bertanya kepada kakak, apakah promosi pariwisata di Kota Kupang sudah berjalan dengan baik, Kak? Baik, terima kasih. Saya langsung jawab terkait dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Saat ini yang kita lihat sudah berjalan dengan baik. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu jumlah tempat wisata atau jumlah tempat rekreasi itu sangat-sangat sedikit. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan, dan bahkan di tahun 2022 bertambah lagi beberapa tempat rekreasi atau pariwisata. Mungkin itu. Baik kakak, terima kasih atas jawabannya. Langsung lagi pada poin yang kedua. Media apa saja yang dapat digunakan untuk mempromosikan pariwisata? Baik, seiring perkembangan teknologi saat ini, semua pegiat pariwisata, termasuk pemerintah, gencar-gencar yang mempromosikan pariwisata itu lewat media sosial. Karena itu salah satu sarana penunjang untuk mempromosikan pariwisata yang ada di wilayah timur Indonesia, terlebih khusus yang ada di Kota Kupang.
Misalnya media sosial itu berupa Facebook, Instagram, bisa WA, dan masih banyak lagi media sosial lain yang digunakan. Oke, gitu. Baik kakak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga kakak. Dalam mempromosikan sebuah pariwisata, lebih mudah kita mempromosikan lewat secara langsung atau menggunakan media sosial? Baik, ada perbandingan yang sangat signifikan sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum perkembangan teknologi itu, promosi pariwisata secara langsung lebih efektif karena kita membawa wisatawan atau pengunjung ke tempat wisata tersebut. Namun seiring perkembangan teknologi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lebih mudah kita menggunakan media sosial ketimbang secara langsung untuk saat ini, karena segala sesuatu yang dibuat atau mungkin yang dilihat itu dipromosikan lewat media sosial. Mungkin itu. Baik, berarti pertanyaan berikutnya, berarti media yang betul-betul efektif dalam mempromosikan pariwisata ini kakak, ya lebih ke secara langsung atau ke media sosial saja yang lebih efektif? Lebih efektifnya pada media sosial untuk saat ini. Terus apa saja konten-konten yang dapat dipromosikan agar para wisatawan dapat tertarik untuk berkunjung ke pariwisata yang dipromosikan di misalkan di media sosial begitu kan? Konten-konten yang dibuat atau mungkin untuk menarik wisatawan itu bisa berupa foto, kemudian video-video. Kalau kita berbicara tentang wilayah timur itu, ceritanya tidak akan pernah habis. Wilayah timur itu boleh dibilang adalah surga yang tersembunyi. Mungkin kita pernah mendengar Sumba itu, keindahan Pulau Sumba itu tidak pernah habis-habisnya. Lalu kemudian hadir dengan Labuan Bajo dan Komodonya. Terus Pulau Timur juga demikian, dan beberapa objek wisata lainnya itu seperti Pantai Lasiana itu kan bisa didukung dengan foto. Kemudian Pantai Osapa itu kan bisa kita share di Google atau di media sosial itu berupa foto dan video keindahan alamnya. Oke, itu. Terus mungkin ada strategi khusus untuk melakukan promosi pariwisata dalam terkait dengan strategi, sebenarnya banyak pegiat media sosial atau pegiat pariwisata itu dengan caranya sendiri mempromosikan. Namun saat ini pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempromosikan pariwisata dengan menggandeng aliansi-aliansi yang punya jiwa untuk menjaga tempat-tempat wisata, kemudian membantu untuk mempromosikan. Jadi saya boleh bilang bahwa strategi khusus yang dibuat oleh pemerintah itu menggandeng rekan-rekan yang mempunyai hobi berwisata, lalu kemudian memperkenalkan kepada teman-teman di luar sana, memperkenalkan kepada wisatawan untuk datang berkunjung di Kota Kupang. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kakak, apa saja kendala-kendala dalam melakukan promosi pariwisata? Kendala-kendala itu sebenarnya tidak terlalu banyak, karena kita mempromosikan media sosial ini, mempromosikan pariwisata itu kan paling banyak di media sosial. Hanya kendalanya itu kita meng-copy paste gambar-gambar atau mungkin foto-foto yang sebelum-sebelumnya. Artinya kita tidak melihat yang real saat ini yang kita mau promosikan. Berbeda tahun sebelumnya dengan keadaan hari ini, itu berbeda. Kalau kita mempromosikan pariwisata, sebaiknya itu kita mempromosikan keadaan real yang saat ini. Jadi ketika orang datang, ada yang terbaru loh di Kota Kupang, tempat wisatanya misalnya saat ini itu yang lagi tren itu Pantai Kelapa 5. Ini yang terbaru. Jadi orang tuh datang, oh iya, saya belum pernah mengunjungi Pantai Kelapa 5. Jadi orang tuh
punya niat untuk berkunjung ke Kota Kupang. Nah, seperti itu. Baik Bapak, apakah ada bentuk kerjasama dengan pihak lain agar lebih mengubah relasi dalam melakukan promosi pariwisata? Kalau berbicara tentang kerjasama, itu seperti tadi yang pernah saya jelaskan sebelumnya, pihak pemerintah itu sebagai pemegang hak, dalam hal ini Dinas Pariwisata, menggandeng teman-teman aliansi, menggandeng teman-teman yang pegiat pariwisata untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Ada beberapa kali mereka sering menjumpai teman-teman untuk berdiskusi bagaimana membangun atau mungkin mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Itu lewat kita duduk seperti ini, berdiskusi bagaimana baiknya kita mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Seperti itu. Terus Kak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai promosi pariwisata yang sedang dijalankan untuk saat ini? Tanggapan saya terkait dengan promosi pariwisata yang sedang dijalankan saat ini, baik pemerintah maupun teman-teman yang pegiat pariwisata, sudah sangat bagus. Dengan perkembangan teknologi saat ini, mereka memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Karena kita tahu pariwisata yang ada di Kota Kupang itu cukup banyak. Ada wisata pantainya, ada wisata kulinernya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sebutkan satu persatu, ya ada sekarang sekitar 20-an tempat wisata. Jadi itu cukup banyak. Oleh sebab itu mempromosi pariwisata itu memang gampang-gampang susah, karena kadang bisa diterima dan kadang juga banyak orang yang lebih, apalagi sekarang ini kan adalah ajang orang untuk mempromosikan tempatnya, tempat wisata daerah masing-masing. Nah, kebetulan teman-teman adik-adik mahasiswa ada di Kota Kupang dan mungkin bisa menikmati itu keindahan alam Kota Kupang, jadi kita bisa membantu untuk membantu pemerintah dalam hal ini kita mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Ya baik Kakak, dan teman-teman, bagaimana cara meningkatkan pariwisata untuk berkunjung ke pariwisata yang sudah dipromosikan? Terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan wisatawan untuk terus berkunjung di Kota Kupang itu, ya salah satu tadi itu menjaga aset-aset wisata yang ada di Kota Kupang. Kita menjaga dia punya keasliannya. Kita berbicara tentang keaslian, misalnya saya angkat salah satu contoh tempat wisata yang ada di Kota Kupang, itu Gua Kristal. Gua Kristal itu dari dulu sampai dengan sekarang dia punya naturalnya itu atau alamnya itu tetap dijaga seperti itu. Jadi kita tidak rubah. Jadi kita tidak ubah seperti mau gaya modern begitu, mau bangun tembok dan seterusnya. Karena itu daya pikatnya ada di situ. Jadi wisatawan itu bisa datang, oh karena ini alamnya dia memang benar-benar alam. Bukan karena memang oh ini hasil buatan begitu. Jadi tidak dibuat apa-apa begitu. Jadi mungkin seperti itu. Selanjutnya Kakak, apakah dalam melakukan promosi pariwisata ada yang mengandung sara atau hal yang seharusnya tidak dibolehkan dibagikan? Terkait hal itu sangat jarang ditemukan terkait dengan hal itu, tapi sebagai masyarakat yang majemuk kita tetap waspada terkait hal itu, karena dalam mempromosikan pariwisata ini kan kita mau mempromosikan alamnya, keindahan alamnya. Jadi terkait dengan sara dan seterusnya hampir tidak pernah kita dengar. Selanjutnya Kakak, apakah dalam mempromosikan sebuah pariwisata itu sesuai dengan realiti atau lokasi hanya sekedar ekspektasi atau hanyalan semata? Berbicara soal itu, kita selalu berbicara tentang realita, karena kita mau wisatawan itu atau orang-orang yang berkunjung terutama di pariwisata Kota Kupang itu mereka benar-benar menikmati keindahannya, bukan hanya sekedar cerita,
Misalnya saya cerita tentang Patella Siana, mereka tidak pernah injak Patella Siana, saya hanya cerita, oh inilah keindahannya Patella Siana. Tapi saya tidak pernah bawa mereka. Atau mungkin kita mempromosikan sesuatu, oh begini loh, di sana banyak tempat ini dan tempat ini. Kan bukan atas hayalan kita saja, tapi memang benar-benar real yang kita promosikan. Kan Pantai Lasiana itu kan, kalau teman-teman mereka baca tentang pariwisata itu kan dia punya lontar itu kan hampir sama di California, makanya Pantai Lasiana bisa disebut juga sebutan lontar seperti California. Baik kakak, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu mempromosikan pariwisata? Baik, kita perlu mempromosikan pariwisata karena itu bagian dari kita membangun aset-aset untuk apalagi sekarang kan terkenal dengan namanya harus teman-teman tuh atau orang-orang tuh dengan segala rutinitas pekerjaan membutuhkan tempat yang nyaman untuk berekreasi. Jadi itu sangat penting untuk kita mempromosikan soal itu, sehingga teman-teman mungkin mereka dengan segala kesibukannya bisa datang berkunjung, kemudian ya sedikit tidaknya ada pengalaman yang berharga yang mereka dapat dari situ. Jadi dengan suasana kebersamaan bersama keluarga, jadi mereka bisa menikmati mereka punya masa-masa santai dari segala rutinitas pekerjaan. Apakah dalam mempromosikan pariwisata tersebut harus orang-orang tertentu atau semua orang bisa mempromosikan pariwisata? Baik, terkait dengan mempromosikan pariwisata ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu sebelum-sebelumnya, semua orang bisa mempromosikan pariwisata, siapa saja, termasuk kita yang ada saat ini. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk mempromosikan pariwisata yang ada di NTT, bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi di NTT, karena Indonesia pada umumnya itu kan negara kepulauan. Jadi kita ini pulau-pulau, beberapa pulau ini kan banyak yang pulau eksotis. Jadi kita punya peranan yang penting, terlebih khusus untuk adik-adik mahasiswa, punya peranan yang sangat penting untuk membantu pemerintah itu mempromosikan pariwisata yang ada di NTT. Baik kakak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan kakak terhadap wisata yang telah dipromosikan tetapi minim akan wisatawan? Tanggapan saya tuh soal itu dengan minimnya wisatawan setelah kita mempromosikan pariwisata itu tergantung. Saat ini yang paling penting itu adalah penataan kembali manajemennya. Karena terkadang kita berbicara soal, kita berbicara saya sudah mempromosikan pariwisata, misalnya wisata di Kota Kupang. Saya sudah mempromosikan pariwisata, misalnya kita ambil salah satu contoh Pantai Lasiana. Itu kan ada beberapa faktor. Faktor keamanan penting, itu juga salah satu faktor, itu kan faktor keamanan. Kemudian kebersihan, itu kan juga salah satu faktor. Jadi itu penting untuk dijaga, sehingga mungkin wisatawan itu kan ketika dia masuk dalam suatu arena tempat wisata itu kan dia merasa nyaman menikmati fasilitas, lalu kemudian kan wisata ini kan dia datang untuk rekreasi. Jadi ya soal kebersihan juga penting, karena tidak mungkin dia datang rekreasi kemudian dia lihat sampah-sampah dan seterusnya. Jadi dia merasa tidak nyaman. Oleh sebab itu hal mendasar yang paling penting itu dirubah manajemennya, lalu kemudian dievaluasi sejauh mana tentang hasil promosi promosi pemerintah tentang pariwisata itu. Apa sih kendalanya, kenapa wisatawan itu tidak banyak yang berkunjung, padahal kita sudah gencar-gencarnya ini mempromosikan di mana-mana. Jadi itu menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Gitu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kakak Frans. Ya. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa promosi pariwisata itu merupakan suatu kegiatan atau bidang pekerjaan yang bisa dikatakan gampang-gampang susah juga ya kakak. Iya. Terus sebenarnya di sini juga
pemerintah memiliki peran penting juga dalam mempromosikan pariwisata. Contohnya saja tentang dinas pariwisata ataupun orang-orang asli ataupun bisa dikatakan adalah sumber daya manusia yang ada dalam tempat pariwisata itu sendiri. Terus saran dari tentang promosi pariwisata ini, di mana kita harus mempromosikan suatu tempat pariwisata itu harus sesuai dengan realita, atau bisa dikatakan janganlah kita membuat atau mempromosikan pariwisata itu hanya demi menarik wisatawan, tetapi itu hanya sekedar ekspektasi dan tidak sesuai dengan realita yang ada. Mungkin dari situ saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Sekian dan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak sudah meluangkan waktu untuk kami untuk melaksanakan diskusi bersama terkait tentang promosi pariwisata kakak. Mungkin ada unsur saran atau motivasi untuk kami dari kakak. Kesempatan saya persilakan. Baik, terkait dengan kita berbicara pariwisata ini kan kita berbicara luas sebenarnya. Kita berbicara pariwisata di NTT tidak akan pernah habis karena begitu banyak tempat wisata. Oleh sebab itu saran saya untuk adik-adik mahasiswa sangat penting kita membantu pemerintah dalam mempromosikan pariwisata, karena ide gagasan kita itu sangat berharga untuk perkembangan pariwisata yang ada di NTT. Karena semua ketika kita melihat pariwisata yang di luar sana yang maju itu kan mereka melakukan hal yang sama, mempromosikan, melibatkan banyak orang, termasuk mulai dari mahasiswa. Bukan hanya itu mahasiswa saja, tapi semua komponen itu berperan aktif. Jadi yuk kita perkenalkan daerah kita, yuk kita perkenalkan pariwisata kita. Makanya ketika memperkenalkan itu, dengan sendirinya wisatawan itu akan datang dengan sendiri. Oleh sebab itu saran saya sebagai pegiat pariwisata, terutama adik-adik mahasiswa, mari kita bergandengan tangan membantu pemerintah. Kita sama-sama untuk mengkampanyekan atau mempromosikan pariwisata yang ada di NTT, terlebih khusus yang ada di Kota Kupang yang saat ini. Mungkin itu. Baik kakak, terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat berharga ini untuk kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami memohon maaf juga terhadap kakak jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari kami untuk kakak, mungkin membuat kakak tersinggung atau salah kata dari kami mohon maaf kakak. Namanya kita sebagai manusia pasti tak luput dari kesalahan kakak. Terima kasih banyak kakak. Oke, terima kasih banyak.